Ya, teman-teman, di sesi kali ini kita akan melanjutkan praktikum kita terkait dengan CSS. Lebih tepatnya, di sesi kali ini kita membahas tentang layouting pada CSS. Jadi, secara garis besar, pembagian suatu halaman website terdapat beberapa bagian. Ini untuk mempermudah proses konfigurasi dan melakukan kustomisasi dari halamannya sendiri. Yang pertama, ini biasanya ya, ada header, nanti di bagian atas ini biasanya terdapat judul suatu website, kemudian menyediakan juga beberapa link atau beberapa menu yang bisa digunakan sebagai navigasi untuk menampilkan menu-menu yang lainnya. Kemudian di bawahnya biasanya ada semacam slider atau biasanya sebagai image ya atau gambar. Kemudian di bawahnya gambar nanti biasanya baru terdapat konten dari suatu halaman. Kemudian nanti di dalam konten ini misalnya terdapat suatu paragraf seperti itu ya, ataupun gambar-gambar kecil yang lainnya, ataupun nanti bisa juga terdapat suatu formulir pendaftaran. Kemudian yang paling bawah atau yang terakhir biasanya itu adalah footer ya, atau footer. Oke, kemudian di ini saya membuat sebuah folder baru. Jadi saya membuat folder baru di dalam folder W2CSS. Nanti saya buat folder yang namanya CSS layout. Kemudian saya akan menambahkan satu buah file HTML ya. Ini saya simpan menggunakan nama W2CSS layout HTML seperti ini ya. Kemudian saya simpan, saya tambahkan untuk dokumen HTML-nya. Kemudian satu lagi saya harus membuat satu buah file CSS eksternal. Ini saya kasih nama style ya. Style.css saya simpan. Ini sudah ada. Kemudian saya tambahkan di HTML-nya ini link CSS. Oke, sudah seperti ini. Nanti ini adalah menyesuaikan file CSS teman-teman ya. Misalkan namanya style ya style, kalau yang lainnya juga yang lainnya. Kemudian di bagian body ya, ini saya pengen ganti dulu warna background ya. Jadi saya menggunakan selektor elemen, ini elemen body ya. Saya ganti background color-nya itu menjadi misalkan aquamarine. Saya simpan, kemudian saya coba buka dulu. Ya ini ya warnanya tidak putih biasa, sudah berubah. Kemudian di dalam head sini saya akan membuat seperti ini. Saya menambahkan satu judul website dulu. Ginilah ya. Seperti ini, kemudian ya seperti ini dulu mungkin. Kita refresh. Ya, portal berita sudah muncul ya, ini portal berita. Kemudian saya pengen, karena ini terlalu kiri, saya pengen agak membuat kotak di sini ya, untuk nanti konten-konten beritanya dipasang di sana. Ini saya tambahkan di dalam head ini yang namanya class container. Jadi kontainer ini sendiri adalah sebuah kelas ya, yang nanti akan saya gunakan untuk melakukan konfigurasi pengaturan konten. Ini fungsi div ini ya, ini nanti untuk pembagian saja. Jadi seperti ini, it represent its children, it can be used with a class. Jadi intinya ini adalah semacam untuk pembagian halaman suatu website ya. Saya pindahkan di sini. Saya pindahkan di dalamnya ya. Kemudian saya tambahkan width-nya, lebarnya itu misalkan 80%. 80%, kita coba dulu. Refresh ya, belum ada efeknya. Kemudian saya margin left auto, margin right
juga auto ya. Seperti ini, baru saja sudah ke tengah. Oke ya, sudah agak ke tengah, jadi nanti kontennya nanti saya tambahkan di bawahnya sini. Kemudian di dalam kontainer ini saya juga menambahkan lagi beberapa link. Misalkan ini menu home ya. Menu home, kemudian misalkan ini ada menu order, kemudian ini ada galeri, kemudian ini ada yang namanya kontak, kemudian ini misalnya about us ya. About us seperti ini. Saya zoom dulu ya. Seperti ini. Kemudian saya refresh lagi. Ya, sudah muncul ya teman-teman. Ini ada beberapa link ya. Ada 5. Kemudian saya pengen tambahkan lagi, karena ini masih berada di dalam kelas kontainer, yang di dalam kelas kontainer sendiri saya pengen membuat header ya. Nanti biar bisa diatur lebih mudah lagi. Seperti ini. Yang kalau kita refresh ya tidak terjadi apa-apa gitu ya. Kemudian saya pengen mengganti ya, ini saya kasih kelas kontainernya, saya atur misalkan background color-nya itu adalah putih. Kita coba dulu. Oke ya, ini sudah berbeda warnanya, yang sini ini untuk bodinya, yang sini untuk mulai ke kontainernya. Kemudian setelah itu saya akan masuk ke bagian apa ini ya. Oke ya, sebelum itu saya pengen mengganti fontnya, karena ini font defaultnya ini saya rasa kurang menarik, saya bisa menambahkan yang namanya font family di bagian bodinya. Saya pengen nambahkan Arial, Helvetica, Sans Serif. Kemudian saya refresh, ya ini sudah berubah ya, oke, lebih menarik. Kemudian saya ubah apalagi ya ini header ya. Headernya ini kira-kira mau diapakan? Header. Misalkan kita tambahkan ya, misalkan 20 pixel paddingnya. Kita refresh, oke, jadi nggak terlalu mepet ke atas, ini sudah agak ke bawah sedikit. Kemudian saya pengen mengganti yang namanya linknya, jadi linknya ini nanti akan saya ubah ya. Ini kan kalau ini masih ke bawah seperti ini. Sekarang saya pengen ganti linknya, ini ULLI ya. ULLI. Kemudian di sini misalkan apa ya? Oke, sudah agak ada spasinya ya. Ini seharusnya di sini kita hilangkan dulu untuk apa ya? Custom border style. Display ya, ini kalau nggak salah ya. Display inline block seperti ini. Saya refresh. Oke ya, ini sudah agak ke kanan. Kemudian saya tambahkan ini, saya kira nggak perlu. Ini berarti diganti menjadi right. Artinya nanti akan ditambahkan berapa pixel ya dari masing-masing tulisan ini. Oke. Sebentar ya, ini kok sepertinya masih ada apa ini? Kita belum menambahkan yang namanya margin right. Tadi sekitar 10 pixel.
Oke, kita refresh dulu. Oke, sudah agak ke tengah, kemudian kita ganti lagi ya. Ini kita tambahkan teks decoration-nya itu none, jadi nanti kita coba dulu. Oke, belum hilang ya, ini mungkin letaknya di atas. Oke ya, kalau yang awal tadi biasanya hyperlink masih ada yang namanya garis bawahnya, sekarang sudah nggak ada. Ini teman-teman coba perhatikan di sini sudah hilang ya, sudah hilang garis bawahnya. Kemudian saya ingin coba ganti color-nya atau warnanya. Oke, ini sudah ganti warnanya untuk link-nya. Kemudian saya pengen menambahkan kalau ini kan kita tidak ada feedback untuk tandanya gitu ya. Misalkan kita klik apa, biasanya kan ada muncul ada efek-efek tertentu. Sekarang kita tambahkan di sini header. Oh, di sini sudah ada ya. Kita coba dulu. Pakai ini ya, kelas header hover. Jadi nanti kalau ada mouse yang berada di atas linknya, nanti efeknya apa, kurang lebih seperti itu. Kemudian saya pengen ganti background color-nya itu menjadi hitam ya, misalkan. Hitam, kemudian saya refresh dulu mungkin. Ini malah header-nya yang hitam ya. Ini berarti kalau yang di sini ini header-nya ya. Ini ternyata kita harus menambahkan ini untuk link-nya. Jadi nanti yang diklik itu link-nya ya, bukan header-nya. Coba perbaiki. Oke ya, sudah berhasil ya ini. Ini sudah berhasil. Setelah itu saya pengen menambahkan yang namanya padding. Misalkan 10 pixel. Nanti apa efeknya kita lihat. Ya, ini jadi lebih cakep ya. Jadi lebih cakep. Untuk linknya sudah lebih mendingan lah. Oke, kemudian setelah itu kita tambahkan untuk bannernya. Jadi bannernya ini, bentar ya, kita lihat dulu ini judulnya kayaknya kurang oke ini kalau di situ. Kita tambahkan di sini kelas yang namanya website. Kita tambahkan saja di sini nggak apa-apa. Kita akan memanggil ini, jadi pengaturannya nanti ini karena dia masuknya itu di dalam header ya, kita masuk ke header dulu. Header, kemudian kelasnya apa, website ya, website, seperti ini. Kemudian mungkin bisa ditambahkan margin left, mungkin sekitar 30 pixel. Oke, ini sudah agak ke kanan sedikit. Mungkin kita tambahi 50. 50 pixel itu kelebihan berarti 40 ya mungkin. Ya, ini sudah kayak mendingan lah ya. Kita lihat di sini sudah jadi. Kemudian di bawahnya ini kita pengen menambahkan, kalau yang ini bagian header ya, kita bisa minimize dulu. Kemudian kita tambahkan kelas banner-nya. Kelas banner. Nanti kita panggil dulu banner ya. Banner misalkan kita definisikan untuk tingginya.
Tingginya itu misalkan 80 pixel, ini kira-kira seberapa? Ini kalau 80 pixel, kemudian kita refresh, nambah sekitar segini ya, nambah sekitar segini. Kita coba lagi, ini class banner, tadi belum bikin class banner ya. Height-nya berapa ya, misalkan 300 mungkin. 300 height, terus background color, nih ngefek nggak ini nanti kira-kira? Kita ganti biru. Ya ini ya, nanti kira-kira untuk banner atau gambarnya akan kita pasang di sini. Kemudian teman-teman silahkan cari gambar dulu, nanti dimasukkan ke dalam folder yang ini ya. Ini saya sudah coba cari kemarin. Ini ada gambar yang kurang lebih seperti ini. Ya, ada gambar ini. Nanti saya akan tambahkan di bagian banner ini. Cuman ini nggak pakai warna, kita ganti menjadi background image, URL, kemudian nama file gambarnya tadi apa, banner.jpg. Oke ya, kita coba refresh dulu. Ya, ini sebenarnya sudah bisa, tapi kita harus mengatur layoutingnya. Kita harus mengatur layoutingnya. Kita atur background size. Background size kita pilih cover. Oke, jadi memang dia ukurannya nanti menyesuaikan dengan lebar ini ya, atau panjang dari si kelas ini. Kemudian kita bisa mengatur posisinya, karena ini agak ke atas ya, jadi kurang menarik menurut saya. Kemudian saya akan menambahkan background position ya, nanti kita semacam di drag gambarnya gitu. Background position, ini untuk posisi X-nya, ini posisi Y-nya. Misalkan kita pasang 100 pixel gini, bisa nggak ini kira-kira ya? Oke ya, ini terlalu lebar ini mungkin. 20 pixel, gambarnya pas atau enggak kira-kira? Masih belum, atau mungkin seperti ini. Ya, ini agak mendingan. Mungkin semakin minusnya banyak, ini nanti akan semakin cocok ya, kita coba dulu. Oke, kita minus 200. Oke ya, seperti ini 250 mungkin. Oke, lebih mendingan agak ditambahin sedikit lagi ya, mungkin 270. Oke ya, ini saya kira lebih bagus. Atau 260 ya. Oke ya, mungkin seperti ini, 260. Oke, ini untuk yang bannernya ini saya kira sudah selesai, jadi cukup seperti itu saja. Kemudian kita masuk ke bagian konten, jadi nanti apa saja yang ditambahkan di dalamnya. Saya tambahkan misalkan H3 ya. H3 untuk judul artikelnya, misalkan judul artikel kita refresh. Oke, sudah muncul ya judul artikel, kemudian di bawahnya nanti kita ada sebuah paragraf. Seperti biasa, kita tambahkan lorem dulu. Ya, ini sudah muncul. Kita bisa tambahkan lagi kata-kata ini. Oke ya, kita refresh. Ya, ini jadi kalimatnya lebih panjang. Kalau kita lorem saja nanti seperti ini, teman-teman bisa menambahkan misalkan lorem berapa gitu ya.
Misalkan yang saya contohkan tadi itu adalah saya pakainya lorem 300, nanti akan ditambahkan sejumlah 300 kata. Jadi teman-teman nulisnya seperti ini, P kemudian lorem 300 ya. Seperti ini, lorem 300. Nah, teman-teman simpan, sorry ya, di enter dulu harusnya nih. Lorem 300, enter, dan disimpan ya. Nah, nanti coba cek di sini seharusnya sudah lebih banyak artikelnya. Oke, kemudian ini masih belum rapi, ini mungkin dari kontainernya ya. Ini kontainernya ini saya cek dulu. Kelas kontainer ini seharusnya dia agak ke tengah ya. Kontainer ini mungkin berapa ini? Kurang, kita pakai ini coba. Oke ya, jadi agak ada jeda sedikit dari sebelah kiri, tapi nggak oke juga ini sebenarnya. Kita masuk ke kontennya saja, jadi konten yang kita atur ya. Konten padding 10 pixel. Kita coba refresh. Ya, ini sudah agak ke tengah sedikit. Atau mungkin kita samakan dengan ini ya. Kita samakan dengan atas, tadi pakainya berapa itu? 20 untuk link ya, tadi itu margin ini kayaknya. Kita bisa kira-kira sekitar segini mungkin. Ya, ini mungkin sekitar segini atau 40 juga bisa ya. 40 mungkin. Oke ya, ini lebih ke kanan sedikit. Kemudian saya tambahkan ya, ini mungkin untuk footernya. Jadi kontennya nanti sebenarnya masih banyak lagi yang bisa teman-teman coba. Ini kelas konten, yang terakhir adalah kelas footer. Jadi footernya kita isi dengan P, misalkan gini ya, made with love gini misalkan. Made with love, misalkan ada tahunnya ya. Ya, seperti ini. Saya tambahkan dulu. Apakah muncul tulisannya? Oke ya, ini muncul tulisannya. Sudah lumayan lah ini ya. Muncul, kemudian saya tambahkan ya, ini kelas footernya. Ini kelas footer, misalkan height-nya. Nanti lebar dari bannernya ini itu kira-kira misalkan 50 pixel mungkin. Kita coba dulu. Untuk mengetahui apakah ada efeknya, kita rubah menjadi warna hitam. Kita refresh dulu. Oke ya, ini sudah muncul. Tulisannya muncul enggak? Ini tulisannya muncul ya. Ini berarti kita ganti. Ini kita bisa menambahkan P kelas apa ya ini misalkan apa ini mate gitu ya, biar gampang. Mate berarti kita menambahkan, kita panggil kelas yang ini dengan cara mendefinisikan dulu yang ini ya, kita panggil dulu kelasnya, ya ini kelas footer, kemudian kelas mate ya, kelas mate, ini kayaknya
seperti ini, terus color-nya ini harusnya white ya. Berubah nggak dia ini? Ya, ini sudah berubah. Kemudian bagaimana agar teks itu nanti ke tengah ya? Kita coba di sini ya, ini kita tambahkan misalkan text align center, apakah pindah ke tengah? Ya, sudah pindah ke tengah, sekarang tinggal kita tambahkan saja, misalkan padding top 10 pixel ya. Oke ya, ini sudah lebih bagus lah ini saya kira. Oke ya, jadi kira-kira ini ya, ini mungkin kita bisa text justify. Di bagian kontennya ini saya tambahkan text align justify seperti ini. Ya, ini sudah lebih rata ke kanan ya, lebih rata ke kanan. Oke, jadi saya review ini teman-teman. Mungkin tadi ada yang ketinggalan ya, ini bagian-bagiannya, nanti ini class header, saya tunjukkan dulu class header itu nanti di bagian sini ya, ini class header, kemudian di bawahnya, di bawahnya ini ada kelas banner, itu untuk gambarnya, itu nanti ada di sini ya, banner, ini kelas banner, ini kelas banner, kemudian untuk kelas konten, kontennya itu nanti yang ini, jadi mulai dari sini sampai sini, ini teman-teman bisa tambahkan di konten, kemudian yang terakhir ya, yang paling bawah ini nanti ada footer, jadi ini ada footer. Ini kira-kira seperti ini. Ini untuk CSS-nya ya, ini, oh ya ini sepertinya harus diubah dulu ya. Warna dari font ya, ketika di sini kan masih sama. Sekarang kita coba tambahkan untuk hover-nya, misalkan color white. Kita simpan. Ya, ini sudah menjadi putih ya, jadi lebih menarik lah. Lebih kontras juga. Oke, itu untuk CSS-nya, ini saya kira teman-teman bisa ngecek di sini ya. Ini saya scroll di atas, mungkin ada yang ketinggalan. Ini body, background color, kita set warnanya, warna bodinya secara keseluruhan, kemudian kita definisikan untuk width-nya, jadi dia agak ke tengah seperti ini, ini ada jarak ke sini, ada jarak ke sini, kemudian margin left itu tadi yang sebelah kiri tadi, jadi dalam persen ini adalah kontennya, margin left ini adalah auto, nanti berarti kalau dia 100%, dan di sebelah kiri ini 10%, dan di sebelah kanan ini 10%. Dan saya ubah font family-nya atau seluruh tulisan yang ada di dalam body ini menjadi seperti ini. Ini ada Arial, Helvetica, dan sans serif ini untuk family name-nya ya. Untuk family name-nya. Kemudian untuk kontainernya ini saya pakai background color putih. Ini kalau teman-teman lihat di sini memang warna kontennya ini, warna yang tengah ini adalah kontainer. Jadi kontainer itu adalah seluruh bagian ya dari sini. Pokoknya yang berwarna putih ini adalah kontainer. Sedangkan yang di belakang ini adalah warna bodinya. Oke, kemudian saya menambahkan sebuah kelas header. Jadi kelas header ini nanti dia akan memberi jeda dari atas sini ya, dari atas sini nanti seberapa jauh. Kemudian header ULLI ini untuk mengatur hyperlink, jadi agar tidak ada garis bawahnya, karena secara default dia ada garis bawahnya. Kemudian ini margin right ya, margin right ini fungsinya agar si tulisan menu-menu ini tidak terlalu berdempetan. Setelah itu saya menambahkan untuk linknya. Jadi linknya tadi, yang inline block ini untuk merubah list yang awalnya dari atas ke bawah ini menjadi ke samping.
Kemudian untuk text decoration-nya ini untuk menghilangkan tanda garis bawah pada hyperlink. Jadi tadi awalnya ada garis bawahnya, sedangkan tadi sudah dihilangkan ya menggunakan text decoration none. Ini kemudian ini warna font-nya. Kemudian ini kelas header hover ini nanti fungsinya ketika saya arahkan mouse ke sini, ini namanya adalah hover. Nanti efeknya apa? Efeknya nanti dia akan membuat sebuah kotak warna hitam, ya itu pakainya padding ini. Kemudian warna font-nya itu adalah putih. Oke, kemudian ini untuk website ya, website tadi apa ya, nama judulnya kalau nggak salah ya. Ya ini ya, yang ini saya simpan. Kemudian banner ini untuk mengatur gambarnya. Jadi gambar yang di tengah ini saya bikinkan kelas sendiri namanya kelas banner. Kelas banner itu lebarnya ya atau tingginya adalah 300 pixel. Saya setting sebagai gambar yang sudah saya definisikan. Ini fungsinya nanti untuk si gambar ini agar fit atau cocok ukurannya dengan yang ini. Tapi secara default dia agak acak posisinya, sedangkan kita harus mengatur posisinya secara ini ya, kita coba-coba. Kemudian untuk CSS konten, jadi konten itu adalah bagian konten berita ya, dari judul artikel sampai ke paragrafnya sini, nanti menggunakan CSS yang itu. Ini ini headernya sudah, yang konten yang ini nanti ngaturnya semuanya itu adalah menggunakan kelas konten ini. Nanti teman-teman bisa juga melakukan customisasi di dalamnya ya. Kemudian yang terakhir ini untuk footer. Jadi footer itu adalah yang berwarna background hitam ini ya. Ada tulisan Meet with Love 2021. Itu nanti height-nya ini warna-warna hitamnya itu ukurannya seberapa. Kemudian kita setting menjadi warna hitam. Ini kita buat tulisan Meet with Love-nya itu ada di tengah. Setelah itu ini padding top ini mendefinisikan agar si tulisan tadi tidak terlalu mepet dari atas ini, jadi memberi agak jeda ke bawah ya. Kemudian ini footer made, ini saya memberi nama paragraf tulisan ini sebagai kelas made, yang dimana kelas tersebut saya gunakan untuk mengganti warnanya menjadi warna putih. Tuh ya. Oke, sekian ya teman-teman. Nanti silakan apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, bisa chat pribadi. Saya kira untuk topik kali ini kita bisa cukupkan. Kita bertemu di sesi selanjutnya.